selamat pagi, selamat berhari Minggu. Untuk adik-adik sekolah Minggu, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali walaupun dalam keadaan tetap virtual begitu ya. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat, bahagia, lancar juga. Mungkin sekolahnya sekarang sudah beberapa ada yang mulai tatap muka begitu. Kakak harap di sini ada adik-adik yang di rumah tidak lupa begitu, karena sekarang pakai masker. Jadi mungkin ada beberapa yang kayak ini siapa ya begitu. Biar lebih kenal kembali, kita boleh akrab kembali. Di sini kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kori Evata, Kak Kori. Sebelumnya juga sudah berkenalan dengan adik-adik begitu. Tapi di sini kita punya teman baru. Di sebelah kanan ada Kak Willy. Boleh disapa. Di sebelah kiri saya ada Kak Yosua. Begitu. Di sini kakak-kakak ini dari mahasiswa PPL yang akan terus bersama, terus berproses bersama adik-adik untuk lebih jauh kita bersama-sama belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Kita mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, kita pujikan Happy Yaya. Adik-adik bangkit berdiri biar tambah semangat dan kita bertepuk tangan. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Adik-adik silakan duduk kembali dan kita berdoa bersama. Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun masih dalam situasi pandemi, kami belum bisa bertemu secara langsung di gedung gereja, tapi itu tidak menjadi persoalan bagi kami. Untuk kami telah melakukan ibadah. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengawal ibadah kami. Tuhan kiranya menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan Yesus kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan bernyanyi, tapi adik-adik silahkan dipersiapkan dulu Alkitabnya, persiapkan diri, hatinya, pikirannya, supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu kita bersama-sama kita pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Tetap sehat selalu, tetap ada dalam penjagaan dan penyertaan tangan Tuhan senantiasa.
kita akan memulai merenungkan firman Tuhan. Ayo kita semua bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur akan kebaikan dan kasih setia Tuhan untuk kami. Dan saat ini anak-anak akan memulai sekolah minggu Tuhan. Dan anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun dan menolong anak-anak sehingga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati. Dan kami tahu akan kebaikan Tuhan dan selalu mengucap syukur akan kebaikan dan memuji Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang lidah. Siapa yang nggak tahu lidah? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Jangan-jangan ya. Kalau nggak tahu, bisa menyampaikan, saya Mas Resna nggak tahu gitu ya. Nanti biar orang tua, tanya ke orang tua, lidah itu apa sih? Bapak atau Ibu, yang kayak apa sih? Nah, ternyata lidah di sini kita akan belajar apa ya lidah itu. Nah, kalau di dalam organ tubuh lidah akan kelihatan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, apakah lidah itu berpengaruh? Nah, kita akan belajar di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Ya. Jadi Mas Resna akan membacakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, oke, nats yang akan kita baca adalah ayat 9a ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Oke. Sekarang Miss Ra mau tanya nih, ya. Siapa yang pernah puisi di sekolah? Kalau ada, boleh angkat tangan. Mas, saya pernah melakukan atau pernah berpuisi loh, karena diminta guru. Nah, boleh angkat tangan, keren ya. Siapa yang, pertanyaan kedua, siapa yang pernah bernyanyi? Entah itu di sekolah minggu maju ke depan ya, zaman Mas Resna dulu waktu kecil. Siapa yang pengen menyanyikan lagu untuk Tuhan, terus anak-anak ingin boleh maju ke depan untuk nyanyi ya. Lah itu bisa dilakukan juga deh ya. Tapi ini masa-masa pandemi seperti ini kan memang belum bisa. Besok waktu sudah bisa berkumpul bersama-sama lagi, mungkin ada yang mau bernyanyi boleh gitu ya. Lah, siapa yang pernah bernyanyi? Ya mungkin zaman dulu, bukan zaman dulu ya, beberapa waktu yang lalu pernah bernyanyi. Mas, saya pernah ngisi Natal, nyanyi lagu gitu. Siapa yang pernah, berangkat tangan? Oke, bagus ya yang pernah ya. Walaupun Mas Resna sekarang nggak bisa lihat langsung, tapi kalau kamu angkat tangan, berarti kamu menandakan bahwa kamu pernah melakukan hal tersebut.
Siapa yang pernah menjadi ini pembawa acara dalam upacara, misalnya membacakan protokol upacara ya? Siapa yang pernah? Wah, itu butuh keberanian ya, nak ya, harus ngomongnya dengan tepat, dengan benar, dan contohnya pemimpin upacara memasuki lapangan upacara lah, gitu kan nggak boleh sembarangan asal pemimpin upacara masuki lapangan upacara, itu ya nggak ada wibawanya ya. Jadi harus benar-benar disampaikan dengan lantang. Itu juga luar biasa loh, keren yang pernah melakukan itu. Terus siapa yang pernah memimpin dalam doa dalam kegiatan sekolah minggu? Boleh angkat tangan. Pasti adik-adik sekolah minggu GKJ Salatiga Timur pernah berdoa ya, dan pernah diminta untuk berdoa. Lah itu gunakan kesempatan dengan baik, karena itu adalah salah satu hal kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Ya, terus ada lagi nggak ya? Siapa yang pernah menjadi apa ya? Puisi tadi sudah ya, bernyanyi tadi sudah. Mungkin bagi yang anak adik-adik yang sudah SMP, membawakan apa ya istilahnya, membawakan jadi MC moderator untuk adik-adik sekolah minggu, itu keren juga ya. Ya mungkin remaja tapi juga apa ya istilahnya, mengajak adik-adik sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu juga hal yang luar biasa. Lah, dari situ semua, apakah kita tahu bahwa ada salah satu anggota tubuh kita yang Tuhan ciptakan itu menjadi hal yang luar biasa? Dari bacaan yang kita renungkan tadi, satu anggota tubuh kita yang telah Tuhan ciptakan itu kecil dan jarang terlihat secara kasat mata ketika kita berhadapan dengan orang gitu ya. Jarang terlihat loh apa anggota tubuh itu, organ tubuh itu ya maksudnya, jarang terlihat. Tetapi ternyata punya dampak yang sangat besar. Ada yang tahu anggota tubuh itu apa? Dari nas tadi kita sudah membacanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, betul. Anggota tubuh itu adalah depannya L, belakangnya H, 5 huruf. Lidah. Benar ya? L-I-D-A-H, lidah. Ternyata satu anggota tubuh yang mungkin kecil, yang diciptakan Tuhan itu mempunyai dampak yang luar biasa. Salah satunya, ketika kalian mengisi, menyanyi di gereja ketika acara Natal ataupun acara ibadah, itu bisa memberkati orang lain yang menyaksikan. Mungkin ada orang lain yang ketika ada orang menyanyikan lagu, terus ternyata pujian untuk Tuhan itu sangat indah, menyentuh hati saya. Ada orang yang terberkati dari situ. Mungkin ketika kalian menjadi moderator ya, MC untuk upacara, dibawakan dengan benar-benar hikmat, orang akan merasa bahwa, oh, aku cinta pada bangsaku. Terima kasih sudah ada di negara Indonesia, bahwa saat ini masih bisa merayakan hari kemerdekaan, bangsaku sudah merdeka. Ada rasa dan apa ya istilahnya itu, merasakan cinta nasional ya, nasionalisme untuk bangsa dari kegiatan upacara yang dilakukan. Orang mungkin membacakan puisi ya, Tuhan aku begitu kagum akan karyamu. Dia melantunkan puisi dengan baik. Ada beberapa orang yang benar-benar bisa melantunkan puisi dengan baik, dan itu bisa memberkati orang lain juga. Mereka istilahnya itu, kata-kata yang disampaikan itu bisa merasuk di hati gitu ya. Waduh, ternyata selama ini Tuhan itu begitu baik. Mungkin ada yang puisi tentang nasionalisme, aku cinta bangsaku Indonesia. Dia benar-benar menyatakan itu dengan segenap hati, dan sikap rasa nasionalisme tumbuh, itu juga bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Ada orang yang bisa memimpin rapat dengan tepat dan benar. Dia memberikan motivasi kepada orang yang tidak bisa, dan orang tersebut jadi mau berjuang, mau berusaha. Itu adalah salah satu hal yang tepat yang dilakukan untuk bisa memberikan motivasi orang lain dan menjadi berkat ya. Dengan lidah kita bisa memberikan motivasi untuk orang lain ketika kita berucap ya, memberikan motivasi untuk orang lain bisa semangat lagi ya, tidak mudah menyerah dan mau berjuang. Itu adalah suatu hal yang Tuhan berikan
kita satu anggota tubuh yang kecil, yaitu berupa lidah, yang bisa memberikan berkat buat orang lain. Tetapi terkadang ini yang bahaya anak-anak. Ini yang bahaya, Mas Resna kasih tanda ya. Bahaya ketika lidah itu tidak digunakan dengan tepat. Contohnya, karena hati sedang bad mood, ada orang ngomong dan itu nggak mengenakkan hati kita, dan yang kemudian ada omongan kasar yang keluar, wah 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 pip gitu ya, pipnya banyak, pip 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 ya, dan itu kata-katanya kasar dan tidak mengenakkan, dan itu bisa menyakitkan hati orang lain. Ingat, ketika apa yang kita sampaikan sudah menyakitkan hati orang lain, itu bisa berimbas kepada hal yang tidak baik. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, ketika kita ngobrol nih, tiba-tiba karena rasa kepo dan sok tahu gitu ya, sok tahu itu berarti ada hal yang dilebihkan gitu ya. Kita ngomong bumbung-bumbuni, ngompor-ngomporin gitu ya. Jadi sesuatu yang harusnya tidak seperti itu beritanya, karena kita saking asiknya dan akhirnya menah-mandambai, itu menjadi sesuatu yang tidak baik, tidak tepat, karena informasi sudah tidak benar. Ya, sudah tidak benar karena ada hal-hal yang ditambahkan dan itu tidak benar. Nah, biasanya itu dinamakan dengan menggosip ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita sering jatuh dalam menggosip ya. Kalau anak-anak mungkin jarang ya, tapi kalau sudah mulai remaja, kalau ada teman-temanmu yang suka menggosip, mulai stop, jangan ikut-ikutan ya nak. Stopnya gimana nih? Stop, jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Harus di stop ya, nggak boleh ikut. Kalau istilahnya zaman sekarang, gibah lah gitu, itu nggak boleh ya, nggak boleh ikut-ikutan menggosip. Terus yang ketiga, terkadang ada orang itu langsung menghakimi orang lain. Contohnya gini, ketika dia di rumah ada barang-barang yang mewah yang dia taruh di rumahnya, suatu kali kebobolan nih, ada yang kemalingan, terus dia ada yang mencuri di rumahnya, terus orang itu menerka-nerka dan langsung menghakimi orang. Kamu yang menuduh ya, padahal bukan kamu yang menuduh. Kamu yang mencuri ya, padahal orang itu bukan yang mencuri dan merasa tertuduh ya. Dan orang itu jadi sakit hati padahal dia tidak mencuri, dan kita asal ngomong dan menuduh bahwa dia yang mencuri karena pemikiran kita gitu ya, tanpa ada bukti. Itu juga menjadi sesuatu hal yang bisa menyakitkan hati orang lain. Ingat, menyakitkan hati orang lain akan menimbulkan amarah. Nah, amarah tadi diibaratkan seperti api. Api kecil, kalau misalnya dia ada di dalam hutan, dia bisa membakar segala sesuatunya yang ada di hutan. Ya, hati-hati. Kalau membakar itu berarti memusnahkan ya. Kalau memusnahkan itu berarti tidak ada hal yang bisa didapatkan dengan baik karena semuanya terbakar. Begitu juga dengan amarah. Kalau lidah kita tidak hati-hati dalam berucap, itu bisa menimbulkan amarah bagi orang lain, dan amarah itu bisa membuat keburukan, baik untuk kita ataupun untuk orang tersebut. Jadi itu tidak meninggalkan hal yang baik. Jadi ini adalah kebencian dan itu tidak baik di mata Tuhan. Mari kita gunakan lidah kita bukan menjadi sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain atau menimbulkan hal yang tidak baik. Ingat firman tadi bahwa mata air itu tidak bisa ini ya, misalnya Mas Risna pergi ke Senjoyo. Wah, ke Senjoyo itu kan bagus sekarang ya. Siapa yang pernah ke Senjoyo? Wah, angkat tangan. Ya, tapi yang baru ini Mas Risna belum sempat ke sana ya. Yang baru ini katanya sudah dibangun. Ini Mas Risna belum sempat ke sana. Mata Senjoyo itu adalah salah satu mata air yang paling bagus, sumber mata air ya, yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang ada di Salatiga, karena memancarkan mata air yang bening dan bisa digunakan untuk kebutuhan minum ataupun kebutuhan sehari-hari manusia ya. Tidak mungkin Senjoyo itu mengeluarkan mata air yang bersih dan mata air asin gitu ya, nggak ada nak ya. Dia hanya bisa mengeluarkan mata air yang bersih ya. Begitu juga dengan lidah. Lidah kita nggak bisa dilakukan dengan melakukan hal yang baik dan melakukan hal yang jahat. Hanya ada satu pilihan. Kita nggak boleh baik setelah itu jahat nggak bisa. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, berarti yang harus kita lakukan adalah satu,
Lidah kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Udah itu saja, nggak boleh ada yang lain. Lidah kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Mari kita memberkati orang-orang dengan perkataan kita. Mari kita menguatkan orang-orang yang sedih, kita kuatkan sehingga mereka ada motivasi untuk tetap berjuang dan berharap kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kita. Semangat anak-anak, Tuhan memberkati. Amin. Bagaimana firman-Nya telah kita dengarkan bersama, yang telah disampaikan oleh Mas Resna. Semoga bisa menjadikan kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita. Untuk itu, kita lanjutkan kembali pada kita seru-seruan lagi, kita bernyanyi bersama. Sebelum itu, kita teman-teman dan adik-adik yang di rumah, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita, Adik Rista. Oke, gimana tadi penampilan dari teman kita, Adik Sita? Mungkin ada dari teman-teman, dari adik-adik yang terinspirasi. Wih, kok teman kita Sita kok bisa nyanyi ya? Wah, aku juga pengen dong. Mungkin teman-teman bisa begitu ya. Nanti akan ditampilkan di ibadah sekolah minggu kita. Sekarang kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahannya. Kita iringi dengan kita pujikan bawa persembahanmu. Masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman kita Adik Mahameru dan Adik Mandala. Mari teman-teman kita akan berdoa yang akan saya hantarkan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Salatiga Timur datang kepada Tuhan mengucapkan puji syukur dan berterima kasih dikarenakan pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami anak-anak sekolah minggu bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajar untuk menjadi anak Tuhan yang selalu memuji Tuhan, berkata-kata baik untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus, pada ibadah pagi ini kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta Sri Banyu Bangun
wismono. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan setiap pelayanannya, selalu memberi kesehatan dan juga memberkati keluarganya. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mendoakan juga untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati di dalam pekerjaannya, memberikan kesehatan, kesabaran di dalam mendampingi dan mendidik kami putra-putrinya. Untuk guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu, kami mendoakan juga kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan terima dan berkati persembahan ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Tuhan tuntun dan sertai kami untuk kembali lagi beribadah besok minggu depan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Tuhan sudah mengajar kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Silakan bangkit berdiri kembali, kita semangat kembali, kita pujikan hati yang gembira. Ibadah kita hari ini telah selesai, tapi tetap ingat pesan dari kakak sekolah minggu, tetap 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sama yang terakhir, selalu bahagia dan setia untuk berdoa. Sampai jumpa di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.